masih inget dong di vlog sebelumnya tentang apa itu MSC Universe, itu adalah dua klub bidang pendidikan di program MSC Group. Biasanya kalau kalian yang masih, karena ada kemungkinan gambar-gambar siapa aja, siapa aja yang dari personality artis, mulai dari acting, musik, film, musik, ke presenter, itu kalian itu semuanya ada di sini. Kita akan ada di akhir video ini itu kan siapa. Dan kalau kalian yang masih belum tahu siapa, kalian bisa di kolom deskripsi. Nah, mungkin kita tahu apa itu MSC Universe. Jadi itu merupakan program teknologi MSC Group dan MTech Group ya. Jadi SDM atau MTech Universe itu sebenarnya mengelola banyak sekali para personality yang dilahirkan dari berbagai alamnya, mulai dari STP, Indonesia, Moji sampai itu. Baru setelah itu, MSC Universe itu juga merupakan bintang negara yang dikelola oleh MNC Group. Jadi melahirkan banyak personality dari beberapa kalangan artis ya sebelumnya. Kebanyakan itu berdasarkan dari person-person aktif seperti dari SCI, MSTV, TV, dan News. Itu kan dari tahap pertama. Jadi tahap dari ini bila dari sisi direkturnya, siapa sih direkturnya? Nah, itu kalian tahu kan siapa? Pak Kabunini Putri, Kartini Gansya, David Suwarto, Banadi Rahmat, Sutoto Hartono, dan Bapak Nursing. Jadi keenam orang ini merupakan orang terpenting dari bagian yang mengelola MNC Group untuk kerjasama. Jadi udah 5 tahun berlalu sejak kerjasama Volkan MNC di SDM mulai terjalin. Tapi bagaimana sih personality-nya? Nah, semenjak efek berbeda keluarga dan konglomerat pada tahun 2022, nah para personality bagaimana? Kita dimulai dari ini dulu. Kita dimulai dari artis dulu. Jadi artis itu tuh banyak sekali melahirkan bintang sendiri dari acting, musik, presenter, dan komedian. Tapi komedian nggak akan aku masukin karena takut kepenuhan videonya. Kalau dari posisi artis musisi itu baru dari ada bagi 4 generasi. Ada tahun 90-an, 2000-an, 2010-an, dan 2020-an. Nah, mungkin dari tahun 90-an ini RCTI STV itu kan memang merupakan saya tergabung. Nah, kalau personality pada saat itu tuh masih didominasi para seniornya, sebut saja ada nama terbaiknya, ada nama Rano Karno, Anjasmara, Paramita Rusadi, dan juga Maudikus, dan juga ini Bella Safira. Ini merupakan 2 orang terpenting dari perjalanan karir mereka di dunia acting yang mereka sungguh senior. Itu kan tahun 90-an sampai 2000-an. Terus kemudian pertengahan 2000-an ada 4 artis masih sama di dunia acting, yaitu bisa sebut saja nama Dude Herlino, Teguh Wisnu, Shireen Sungkar, dan juga Naysila Mirdad. Kenapa keempat disebut dewa pasangan chemistry terbaik di pertengahan 2000-an? Jadi bisa disimpulkan karena masih tahu Dude Herlino dan Naysila Mirdad merupakan pasangan chemistry yang kemudian tidak bisa terjunkan ke dunia internet karena alasan beda keyakinan. Kenapa? Dude Herlino beragama Islam dan Naysila Mirdad beragama Nasrani. Tapi itu berbeda hal dengan Teguh Wisnu dan Shireen Sungkar yang menikah pada tahun 2013 setelah 6 tahun mereka menjadi pasangan chemistry sinetron hits dan juga legendaris Tentu Saja Cinta Fitri dan dunia sebelum itu kan dimakan sinema. Jadi maka disebut keempat artis itu bukan pasangan yang paling chemistry, paling legend di antara semuanya ya. Terus berlanjut ke tahun 2010-an, kita mengenalnya dari Gita Willy, Natasha Wilona, Aliando Syarif, dan juga Stefan William yang sama-sama berusia muda. Dan dari RCTI sendiri itu dia Stefan William dan nanti kita tahu itu merupakan aktor yang paling hits, aktris yang paling hits di sinema sebelum jadi menang hits seperti Putri Ditukan ataupun juga Anak Jalanan. Sedangkan Aliando Natasha Wilona Aliando Natasha Wilona itu sebenarnya merupakan 2 selebritis muda yang melahirkan bersama masing-masing. Sebut saja Aliando, namanya pernah tercatat sebagai talent Google Year in Search tahun 2014. Dewa Sosok Ganteng Serigala yang sangat diharapkan dari kalian pengen dibuat versi remake baik film ataupun series. Dan juga Natasha Wilona sama juga mulai hit sejak ini. Tapi bergabung sinema sejak populer tahun 2017. Memang sebenarnya harus aku masukin dulu, tapi mungkin gak akan aku masukin karena memang namanya juga tercatat seperti itu. Dan yang terakhir, tentunya kalian masih ingat kan di zaman sekarang 2020-an awal, nama Heiko van der Vecken, Amanda Manopo, Arya Saloka, dan juga Rangga Azov itu merupakan selebritis yang sama-sama dilahirkan dari paling terpopuler tahun 2020-an. Terbukti karena mereka keempat selebritis sama-sama membawa penghargaan SCP Awards dan juga Brit Awards dalam kurun 2 waktu dari kesempatan 2020 dan 2021. Kenapa? Karena satu mereka kita selebritas sangat hit sehingga menimbulkan persaingan yang ketat ya. Itu kan salah satu artis acting. Nah, kalau sudah dari segi musik, SM Universe, MNC Universe itu juga kebanyakannya dari idol
dari akuntansi lain, misalnya KDI, The Academy, Bintang Pantura, Primadona Pantura, Lida, dan juga X Factor. Tapi mungkin kalian masih tahu menyebut saya, sebutkan sini kilometer siapa. Tapi yang kami menyebutkan yang terbaiknya adalah kalau dari musisi Dewa 19, Iwan Fals, Agnes Mo, Syahrini, Christy Hartono, Anggi Marito, Alvin Jo, Muri Doremi, dan masih banyak lagi yang dilahirkan seperti itu, karena bisa cek di bawah. Sedangkan di bidang presenter, MNC Universe itu juga menetapkan personality tahap itu di presenternya. Tapi sebut saja dari Mananta, Andra Andika Pratama, Raffi Ahmad, Robi Purba, Rian Ibram, Ramzi, Ayu Dewi, Astrid Tias, Kasara, Sismania, Vega Darwanti, dan juga Rina Nose. Jadi kalau disebutkan Raffi Ahmad ini mungkin sekarang menjadi satu itu 2020-an ya. Sekarang kan saya ingat lebih Purba. Jadi kenapa? Kan seperti yang aku bilang di vlog sebelumnya, Raffi Ahmad itu adalah raja host negeri serumpun dari Indonesia yang sangat bersengketa Aziz Ramawi yang juga raja host dari Malaysia pada saat itu ya. Itu di bidang presenter. Nah sekarang kita mengenali dengan namanya magician, itu tidak boleh lupakan ya. Ini sebenarnya minor banget, tapi yang paling kita ingat adalah Limbat dan juga Remi Aditya yang selalu menjadi bagian dari konser Mahari Petal Festival setiap tahunnya ya. Sekarang kita terakhir dari sisi program. Sekarang kita mengenali program MS Universe itu juga ada program, mungkin kita udah tahu ya. Sekarang kita program lain terbaik ini seperti Liputan 6 dan Studio terakhir untuk kategori berita. Dan untuk kategori musik, mungkin kategori musik inbox tuh sekarang udah gak zaman lagi. Terkecuali awardingnya umum dan juga formal ya. Ada Generation Awards, Liputan Awards, SCT Awards, dan Set Awards. Yang keempat itu merupakan awarding yang paling cukup penting ya. Nah jadi gitu aja. Kalau kalian yang masih mengenal siapa aja sih, kalian bisa cek di kolom komentar siapa aja personality lain yang terlihat STV ataupun juga personality dari MNC Universe dan SM Universe. So jadi kalau kalian kita lihat tahu di akhir dari kalian bisa mengenal lebih detail program apa aja di kolom komen di akhir video ini. Ini video ini supaya kalian tuh bisa ngambil betul, supaya kalian nggak berantem terus, nggak terlalu nggak berantem dan nggak ngomong kata-kata kosong yang baik di apapun dan juga sebagainya. Pokoknya kata-kata kasar itulah yang kalau kalian nonton sinetron atau program apapun ya. Dan mungkin kenapa bisa juga sengit setelah semuanya, karena tujuan itu menarik perhatian penggemar STV ataupun yang lainnya agar tidak sering berdatang terus menerus karena alasan kenak sendiri dan juga memperebutkan share rating. Kita tahu bahwa STV itu masih posisi pertama, tapi yang saya diharapkan RCTI akan dari posisi kedua. Biar bagaimanapun bisa tertinggi, tapi diakui harus bersaing dengan ketat ya. Jadi saya ingatkan berkesan dengan keras ya. Jangan kalian sering berantem di komen dan komen sosial media. Kalian harus tetap kompak. Maupun memilih program masing-masing, golongan program masing-masing, dan memilih program masing-masing, asalkan nggak boleh memaksakan sebagai kehendak ya. Dan oke, tentu kali ini juga bisa manfaat dan di akhir video ini kita akan menampilkan foto-foto program dan siapa aja personality-nya dari MNC Universe. Dan jangan lupa seperti biasa untuk share video aku, komen, lebih tahu